Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di review koin part yang keempat. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu update pembahasan review koin setiap harinya. Nanti akan kita bahas koin-koin yang mungkin bagus atau teman-teman bisa request di kolom komentar. Di part yang keempat hari ini kita akan mereview 12 koin. Ini semua saya kasih teman-teman untuk teman-teman bisa jadi panduan, dan ini kita gunakan pakai hourly, jadi bisa dalam time frame pendek ya. Ini untuk trading yang dipakai dalam waktu pendek. Yang pertama kita punya BTT ya. Kita punya BitTorrent USDT, dimana kalau kita perhatikan di harga saat ini 0,007139, BTT ini memiliki level support di 0,007007. Ini level supportnya di sini. Nah, saat ini kalau misalkan teman-teman ingin trading di BTT, pastikan dia ya lebih dekat dengan 0,0070 ya. Ini baru teman-teman pertimbangkan untuk masuk ya. Jadi kalau dia masih kuat bertahan di level PBL ini, pertimbangkan untuk buy ya, dengan target adalah menuju ke level PBH. Itu adalah di 0,00745. Itu adalah level PBH. Tetapi kalau misalkan ternyata dia jebol, silakan pasang cut loss. Ini ada titik-titik merah. Ini adalah level cut loss-nya. Itu kurang lebih teman-teman bisa pasang di area 0,00692. Itu level cut loss ya. Bisa pasang level cut loss sini SL1 atau SL2 di 0,006609. Teman-teman bisa atur sendiri mau cut loss di mana. Yang penting adalah ingat di sini PBL support paling kuat 0,007. Ini 0,0070. Ini bisa buy di area sini ya. Buy di area sini, cut loss di area sini atau di sini. Kemudian target kenaikan terjauh kita pakai ke 0,00745. Tetapi kalau teman-teman merasa bahwa 0,0745 yang terlalu jauh, bisa pakai di sini nih. Di 0,0072 itu sebagai batasan untuk teman-teman taking profit. Jadi kalau misalkan sekali lagi, kalau dia mampu bertahan di level PBL, buy. Jebol, wait and see. Bisa naik lagi di atas level PBL, buy on breakout. Kemudian yang kedua kita punya Doge USDT. Nah, ini rawan sekali Doge. Kalau kita lihat secara hourly, dia sudah tepat berada di bibir bawah ya. Ini trend line. Dia tepat sekali bertahan di sini. Kalau jebol, maka ada peluang besar ke PBL. Jadi pastikan dulu Doge ini masih kuat bertahan ya. Masih kuat bertahan minimal di atas level trend line bawah. Trendline bawah ini berada di 0,35447 ya. Harga saat ini di 0,35465. Jadi kurang lebih sedikit lagi dia akan menembus level 0,35447 ini. Jadi pastikan dia bisa bertahan dulu di atas ini. Kalau memang dia bisa bertahan di atas 0,35447, silakan buy ya, silakan buy dengan target ke middle trend line di 0,367 dan target jauh menuju PBH yaitu di 0,37456. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di 0,35447 ini, maka pertimbangkan untuk tunggu saja di level PBL. Level PBL itu berada di 0,32756. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di level sini, maka mending tunggu lagi di area sini. Ya, tunggu di sekitaran area PBL. Pastikan intinya gini, kalau misalkan dia kuat di sini, buy ya, teman-teman bisa beli. Kalau dia kuat bertahan di atas 0,35447, buy. Cut loss di mana? Cut loss kurang lebih di 0,34995. Ini cut loss. Targetnya adalah ke 0,365, terjauh ke 0,37456. Tetapi kalau misalkan dia turun di bawah level trendline bawah ini, maka supportnya kita pakai di sini. Nah, baru teman-teman baru membeli adalah di 0,32756, cut lossnya di 0,31158 di level merah ini, dan target kenaikan sekali lagi adalah menuju minimal ke trend lainnya di 0,35447. Minimal dia kembali lagi ke level sini ya. Jadi kalau beli di sini targetnya ke sini. Kalau belinya di sini, maka targetnya ke sini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri sesuai dengan skenario atau apa yang terjadi nanti dengan Doge nantinya. Kemudian berikutnya kita punya Rev USDT, di mana koin ini ditutup saat ini sedang berada di level 0,038956. Ini saat tadi saya request ya. Dan rata-rata semua koin ini dalam 4 jaman itu sudah bergerak mulai menunjukkan tren turunnya ya.
Jadi setelah mengalami kenaikan yang kita ulas di part 1, 2, 3 ketika kehancuran, kalau teman-teman ambil di level sana, saya yakin bahwa di level hari ini harusnya teman-teman sudah profitnya lumayan banyak. Dan teman-teman harusnya di level ini ada indikator kalau misalkan dari semua itu tidak mampu bertahan di PBL 4 jaman, maka kita taking profit dulu. Kita tunggu lagi di next support untuk daily. Jadi kalau misalkan ini jebol semua di PBL 4 jaman, kita tunggu di PBL daily. Jadi kita akan perhatikan, jadi teman-teman bisa taking profit dulu. Karena di koin ini pergerakannya sangat-sangat fluktuatif ya. Dia bisa kembali lagi ke harga yang kita beli tadi. Jadi tidak usah kita greedy. Kalau dia tidak mampu bertahan di PBL 4 jaman, silakan taking profit atau dijual dulu semuanya. Tunggu lagi nanti di level PBL untuk daily. Nanti kita akan bahas mungkin besok kalau misalkan beneran semuanya amblas, maka kita akan pakai daily sebagai titik untuk kita re-entry kembali. Dan untuk khusus RIF, di sini ada support PBL itu di 0,03827. Ini level support, sedangkan harga saat ini masih di 0,038956. Sudah cukup dekat ya. Sekali dia uji, dia naik, kemudian dia turun lagi. Nah, pertanyaan adalah teman-teman jika ingin membeli, maka 0,038 mungkin 0,03827 sampai dengan 0,3850 itu menjadi range buy. Cut loss-nya di titik merah ini di 0,03718 dengan target kenaikan adalah ke PBH yaitu di 0,04172. Ini target. Jadi silakan buy dengan range adalah di 0,03827 sampai dengan 0,03850. Itu range buy. Ya. Pastikan juga dia kuat bertahan di atas level PBL. Kalau misalkan ternyata sebentar ini langsung habis saya ulas ternyata dia dibanting di bawah 0,03827, jangan dulu masuk. Tapi kalau teman-teman setelah nonton ini teman-teman lihat, oh dia masih berada di atas 0,03827, mungkin di 0,03850. Oke, silakan buy. Cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya di 0,03718. Target kenaikan terjauh adalah menuju ke 0,041. Boleh pakai 0,039 ini sebagai titik taking profit pertama. Tapi kalau itu juga mampu ditembus, maka next target adalah menuju PBH yaitu di 0,04172. Kemudian berikutnya kita punya TKO USDT ya, di mana di saat saya request chart ini TKO sedang berada di 3,19 US dollar, di mana kalau teman-teman perhatikan sama seperti koin-koin lainnya secara 4 jaman memang semua pada tren turun dan bergerak mulai konsolidasi sideways di dekat level PBL atau support paling kuat di 4 jaman ya, time frame 4 jaman. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ya, di sini ada level PBL, level support terkuat di 3,15. Tipis ya, kurang lebih cuma 0,04 ya. Ini cuma 0,04. Dan kalau misalkan teman-teman ingin membeli, maka silakan ya. 3,15, 3,16 itu menjadi range buy yang menarik. Ya, cut loss kurang lebih di 3,12. Di sini ada titik stop loss-nya, garis-garis putus merah. Ini sudah diinformasikan titik stop loss-nya, teman-teman bisa pakai di sana. Dan juga kalau misalkan itu mampu dan kuat bertahan, maka target kenaikan adalah menuju ke PBH di 3,5. Ini target jauhnya, menuju resisten paling kuat ya di 3,53. Tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak mampu naik sampai ke 3,53, maka bisa pakai di sini nih 3,289 sebagai TP terdekat ya. Jadi kalau misalkan dia mungkin cuma sampai ke 3,3, ternyata turun lagi, ya udah cut loss di 3, atau jual di 3,289. Tetapi kalau misalkan setelah saya review ini TKO malah amblas di bawah 3,15, ya jangan dulu masuk ya. Kita wait and see terlebih dahulu. Dan nanti kita akan lihat secara daily di mana sih level entry ulang untuk TKO. Tapi kalau misalkan teman-teman yang nonton di part sebelumnya, setahu saya TKO USDT ini berada di 2 komaan ya. Dan sekarang bisa sampai ke 3,19, bahkan sempat menuju ke 3,5. Artinya cuannya cukup besar. Ya, kurang lebih 50% pasti dapat lah. Tapi sekarang waktunya kita taking profit nih. Kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di atas 3,15. Misalkan ini teman-teman ambil di level 2 komaan ya. Tapi kalau yang baru mau beli, ini menarik. Secara risk reward memang low 4 jaman. Bisa pakai di 3,15 sampai dengan 3,16 sebagai area beli. Cut loss di 3,12 dengan target kenaikan di TP1 3,2. Dan di TP jauh adalah menuju ke 3,5 US dollar. Kemudian berikutnya kita punya Sen USDT, di mana koin ini juga sama berada di dekat dengan PBL di 0,591, sedangkan harga saat ini di 0,596.
kurang lebih cuma 0,005 posisi saat ini, sehingga ini sudah tipis sekali. Kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan di atas 0,59121, silakan buy. Silakan buy di sini ya, 0,59121, atau di harga saat ini sudah bagus untuk dibeli. Cut loss-nya di berapa? Cut loss ketika dia jebol di bawah PBL ya, kurang lebih di 0,56862, dengan target kenaikan adalah menuju ke 0,62749, yang mana itu adalah PBH atau resisten paling kuat dari SEN USDT. Kemudian berikutnya kita punya BNB USDT, Binance ya. Ini juga sama, sedang bergerak menuju ke level PBL secara 4 jaman. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli BNB, ya silakan antri saja di 609 ya. Tunggu di 609. Kalau tadi saya sempat intip di daily, itu sudah benar-benar tinggi sekali. Dia sedang tertahan di resisten daily ya. Itu dia sekarang bertahan di sana tuh. Itu kalau tidak mampu bertahan, itu amblasnya luar biasa. Jadi kita kalau ingin membeli BNB ini secara hourly, maka silakan tunggu kurang lebih di 609 ya sampai dengan 610. Itu area beli kita. 609 sampai dengan 610 itu area beli. Cut loss kurang lebih di 606, 605 ya, cut loss di sana. Karena kita tidak bisa pakai di level yang ini karena terlalu jauh di 593. Kalau teman-teman mau pakai di situ juga boleh, tapi menurut saya terlalu jauh. Kita pasang kurang lebih di 605, 606 lah sebagai batasan untuk cut loss. Dan dengan target kenaikan terdekat ke 623, terjauh menuju PBH di 645. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, sekali lagi pastikan dulu dia kuat bertahan di atas PBL ya. PBL-nya di 609. Jadi kalau misalkan mau beli, 609 itu adalah area beli yang menarik, 609 sampai dengan 610. Dengan target sekali lagi ke 623. Target jauh adalah menuju ke 645. Cut loss kurang lebih di area 605 sampai 606. Jangan terlalu jauh karena itu akan membuat teman-teman ruginya cukup dalam. Kemudian berikutnya kita punya ada USDT, di mana Cardano ini juga sama, bergerak semua sedang menuju ke arah PBL. Ini rata-rata secara hourly memang semuanya hampir kompak bergerak sama. Sedang koreksi dulu. Kalau koreksi di PBL hourly itu tidak mampu ditahan, maka itu gawat sekali, rawan. Ada peluang besar mereka akan terjadi koreksi. Jadi kita pastikan di level PBL itu kita sebagai penentuan ya. Kalau sudah punya koinnya, kita bisa lepas dulu, tunggu lagi secara daily, kita ambil lagi di PBL. Tetapi kalau ini mampu ditahan, maka dia akan punya power ya untuk bisa terus melanjutkan level kenaikan yang lebih tinggi. Ada USDT Cardano ini ditutup di, bukan ditutup ya, harga saat ini yang tadi di request itu di 1,3 US dollar, sedangkan level support PBL itu berada di 1,128 ya. Jadi kalau misalkan dia turun dekat dengan 13128, mungkin 13150 atau bahkan di 1,32, silakan buy ya, silakan buy di area sini. Cut loss kurang lebih di 1,29 ya, cut loss di sini dengan target kenaikan terdekat ke 1,33 US dollar dan target jauh menuju PBH yaitu di 1,3678. Kemudian berikutnya kita punya HOT USDT, di mana koin HOT ini harga tertera adalah 0,016, sedangkan level PBL atau level support paling kuat itu sedang berada di 0,015. Artinya jarak ini masih cukup lebar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli HOT, maka lebih direkomendasikan adalah di dekat dengan 0,015. Jadi kalau mau beli mungkin di area 0,01557 sampai dengan 0,01570 itu teman-teman bisa beli ya. Kurang lebih di area sini. Cut loss kurang lebih di level merah ini yaitu di harga 0,01537. Itu batasan cut loss. Target kenaikan adalah menuju ke gold line di 0,01653 dan target jauh menuju PBH yaitu di 0,01699. Jadi sekali lagi pastikan intinya adalah dia mampu kuat bertahan di atas PBL. Kalau dia mampu dan kuat bertahan di atas PBL, barulah teman-teman masuk di dekat situ ya. Cut loss langsung disiapkan. Target profit kalau sudah kena ya silakan di taking profit, jangan greedy ya, karena koin bergerak sangat fluktuatif, sangat volatile, sehingga tidak ada yang tahu kemana pergerakan koin-koin ini selanjutnya.
Kemudian berikutnya kita punya Luna USDT, di mana koin ini juga bergerak mulai sideways mendekati dengan PBL. Saat ini Luna berada di harga 16,434 US dollar dan memiliki level support PBL di 16,322. Jadi kalau misalkan Luna ini bisa mendekati atau bisa bertahan di atas 16,322, minimal di 16,32 sampai dengan 16,33, itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai membeli ya. Silakan buy dengan target adalah menuju ke 16,5, target jauh adalah menuju PBA di 16,8. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu dan kuat bertahan di 16,32, maka cut loss ya. Cut loss di berapa? Cut loss di 16,1. Kita pasang di situ atau di 16 dolar. Kita batasi stop loss, kita rugi 3 dolar. Tetapi kalau ternyata setelah saya review ini Luna malah dibanting habis ya, malah dia turun dalam, jebol di level di bawah PBL, maka kita jangan dulu beli. Kita wait and see terlebih dahulu untuk Luna. Jadi intinya setiap yang tadi semua koin itu, teman-teman kalau mau membeli pastikan dia berada di atas PBL dulu ya. Kalau dia jebol di bawah, nanti kita wait and see, kita tunggu lagi breakout dulu atau kita tunggu di daily PBL berikutnya. Jadi teman-teman jangan maksakan. Kalau misalkan ternyata dia sudah jebol di bawah PBL, ya mending kita jangan dulu masuk. Tapi kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan atau dia bisa naik lagi di atas level PBL, barulah kita mulai action untuk membeli untuk semua koin tersebut. Karena memang rata-rata semuanya berada dekat PBL. Resikonya sudah rendah semua, tetapi pertanyaan apakah dia mampu bertahan atau tidak. Kalau kita lihat secara daily, itu semua sudah pada di posisi pucuk semua, di resisten. Sehingga maka saya katakan adalah kalau secara daily itu kita lihat lebih sempit lagi, maka semua itu sedang mengalami penurunan. Nah, kalau penurunan itu mampu tertahan di hourly, di PBL hourly, dan bisa rebound, maka kenaikannya pasti akan jauh lebih kencang. Tapi kalau jebol, ya mending kita cut loss dulu atau kita taking profit yang sudah kita dapatkan. Kemudian setelah Luna kita punya Win USDT, ya, di mana Win ini juga sama. Di saat saya request chart ini berada di harga 0,0019192 dan dia memiliki level support itu berada di 0,001320. Nah, ini benar-benar tipis sekali ya. Dia sudah jebol ya, jebol tapi tipis ya. Ini kurang lebih cuman beda tipis sekali, 0,000008 ya. Tipis sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli, ini peluang sebenarnya. Kalau misalkan dia mampu naik lagi di atas 0,001320, silakan buy. Silakan buy di level tersebut. Cut loss-nya di berapa? Cut loss kita pasang di 0,003190 ya. Kita pasang di sana atau bisa lebih jauh di 0,001305. Itu teman-teman bisa pakai di cut loss di sini atau di level sini ya. Teman-teman bisa atur sendiri mana yang teman-teman merasa bahwa resikonya lebih terbatas. Tetapi kalau misalkan dia ternyata tidak mampu naik lagi di atas 0,001320, ya mending teman-teman jangan dulu masuk ya. Jangan dulu entry untuk win. Boleh buy kalau misalkan dia bisa breakout di atas 0,001320, atau kalau misalkan setelah teman-teman nonton ini lihat, wah sekarang di 0,01321, ya sudah silakan buy. Cut loss di 0,01319, targetnya adalah ke 0,0014. Kemudian berikutnya kita punya BTC USDT, Bitcoin ya USDT, di mana kalau kita perhatikan di sini saat saya request chart ini Bitcoin sedang berada di 57.361 US dollar atau cuma minus 0,25%. Dan kalau teman-teman perhatikan juga sama, Bitcoin ini juga berada di level PBL yang juga cukup dekat di 57.116. Ini level yang tidak terlalu jauh lagi. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli ya, ingin membeli Bitcoin, maka 57.116 atau mungkin di level saat ini ya, 57.116 sampai dengan 57.361 itu masih menjadi area beli. Silakan beli di area tersebut. Cut loss kurang lebih di 54.700 ya, 54.788 dengan target kenaikan adalah menuju ke PBH yaitu di 58.458. Sekali lagi, teman-teman bisa pertimbangkan risk reward ya. Kalau misalkan teman-teman beli di level saat ini 57361, cut loss di 54.000, itu kira-kira ruginya berapa? Kemudian TP-nya di 58.000 PBH, itu berapa profitnya? Kalau risk reward teman-teman merasa tidak menarik, ya maka ada dua opsi.
kita cut loss-nya kita naikkan ya, jangan terlalu dalam, atau batasan TP-nya, taking profit-nya kita tinggikan, jangan di 58.000, bisa pakai mungkin di 60.000 atau bahkan di 62.000. Jadi sekali lagi, pastikan dulu Bitcoin ini kuat bertahan di atas 57.116 ya. Kalau dia tidak mampu kuat bertahan ya, jangan dulu masuk untuk Bitcoin. Dan koin terakhir yang akan kita review adalah XRP, Ripple, di mana koin ini di saat saya request harganya adalah 1,5 US dollar. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan, dia sudah mulai bergerak sideways, berada di tengah-tengah antara PBL dan PBH. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Ripple ini, maka secara hourly teman-teman bisa trading kurang lebih di 1,52 US dollar. Itu teman-teman bisa pakai untuk area beli ya, 1,52, 1,53. Cut loss kurang lebih di 1,5 dolar. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 1,6 US dollar. Itu adalah PBH dari Ripple. Oke, sekian dulu review koin part yang keempat hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa membantu teman-teman dalam trading di cryptocurrency. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.